Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullahu taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-51. Pada pertemuan ini kita akan membaca kelanjutan dari penjelasan penulis tentang al-iman bil kutub, dan terutama yaitu tentang masalah Al-Quran adalah kalamullah, yang dia merupakan salah satu sifat di antara sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, karena Al-Quran adalah kalamullah dan dia sifat di antara sifat-sifatnya Allah Ta'ala, bukanlah makhluk. Nah, maka beliau mengatakan, ma hukmu man qala bi khalqil Qur'ani. Apa hukum orang yang mengatakan makhluknya Al-Quran, yaitu mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Lalu Syekh memberikan jawaban atas hal ini. Beliau mengatakan Al-Qur'anu kalamullahi azza wa jalla haqiqatan hurufuhu wa ma'anihi. Al-Quran adalah kalamullah azza wa jalla secara hakikat. Ini memang benar-benar dia adalah kalam Allah Ta'ala. Memang benar-benar dia merupakan ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan Allah Ta'ala, huruf-hurufnya dan juga makna-maknanya. Karena suatu kalam itu pasti dia itu terdiri atas huruf dan makna. Maka ketika Al-Quran dia adalah kalamullah Ta'ala, maka itu mencakup huruf-huruf dan makna-maknanya, itu semua adalah kalam Allah, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakiki. Laisa kalamuhu al-hurufa dunal ma'ani walal ma'aniya dunal huruf. Ini bukanlah perkataan Allah Ta'ala itu hurufnya saja tanpa makna-maknanya, atau maknanya saja tanpa huruf-hurufnya. Tidak demikian. Bahkan disebut kalam itu ketika mencakup huruf dan makna sekaligus. Maksudnya mencakup lafaz dan makna sekaligus. Nah, sehingga memang Al-Quran tersebut, huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya, ya, itu merupakan perkataan Allah Ta'ala, ucapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana makna-makna yang terkandung di dalamnya juga merupakan bagian dari kalam Allah Ta'ala. Ya, kita tidak boleh mengatakan yang merupakan kalam Allah adalah hurufnya saja atau maknanya saja. Bahkan Al-Quranul Karim dia adalah kalamullah secara keseluruhan, yaitu huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Nah, takallama Allahu bihi qawlan wa anzalahu ala nabiyhi wahyan wa amana bihi al-mu'minuna haqqan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara dengan Al-Quran tersebut dengan ucapannya. Memang benar Allah Ta'ala yang berbicara dengan Al-Quran tersebut. Wa anzalahu ala nabiyhi wahyan. Dan Allah Ta'ala menurunkannya sebagai wahyu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa amana bihil mu'minuna haqqan. Dan orang-orang yang beriman itu beriman kepada Al-Quran tersebut dengan sebenarnya. Nah, maka beliau mengatakan, lebih jelas lagi beliau mengatakan, fahuwa wa in khutta bil banani wa tuliya bil lisani wa hufidha bil jinani wa sumi'a bil adhani wa absarathul aynani la yukhrijuhu dhalika an kaunihi kalamar rahmani. Maka Al-Quran tersebut meskipun ditulis dengan tangan-tangan, ya, ditulis dengan tangan oleh manusia, ya, ketika menulis mushaf misalkan dia menulisnya dengan tangan. Wa tuliya bil lisani, meskipun dia dibaca oleh lisan-lisan manusia. Wa hufidha bil jinani, meskipun dia itu dihafal oleh hati-hati manusia. Wa sumi'a bil adhani, meskipun dia itu didengar oleh telinga-telinga manusia. Wa absarathul aynani, meskipun itu bisa dipandang oleh mata-mata manusia. La yukhrijuhu dhalika an kaunihi kalamar rahmani. Maka hal itu semua tidaklah mengeluarkannya dari keberadaan Al-Quran itu sebagai kalam Ar-Rahman, sebagai ucapan Allah Ta'ala Ar-Rahman. Nah, sehingga dari sini kita mengetahui bahwasanya apa yang tertulis di dalam mushaf, ya, kemudian yang diucapkan oleh seorang yang membaca Al-Quran, ya,
kemudian yang dihafal oleh manusia, yang didengar oleh kita berupa Al-Quran tersebut, dan dilihat oleh mata-mata manusia di dalam mushaf tersebut, maka itu semua adalah kalam Allah Ta'ala. Nah, maka beliau menjelaskan lebih terang lagi di sini, fal anamilu wal midadu wal aqlamu wal awraqu makhluqatun wal maktubu biha ghairu makhluqin. Maka al-anamil, jari jemari, ya, yang untuk menuliskan Al-Quran itu, wal midadu, dan tinta untuk menuliskan Al-Quran, wal aqlam, pena-pena untuk menuliskan Al-Quran, wal awraqu, dan lembaran-lembaran kertasnya, ya, untuk sebagai media menuliskan Al-Quran, semua itu adalah makhluk. Jelas ini merupakan makhluk. Tangan adalah tangannya manusia, tinta kita ketahui, pena juga kita ketahui, kertas kita ketahui, semuanya adalah makhluk. Nah, semuanya ini adalah makhluk. Akan tetapi wal maktubu biha, yang tertulis dengan itu semua, ghairu makhlukin, yaitu Al-Quran yang tertulis dengan itu semua, ghairu makhlukin, bukanlah makhluk. Nah, wal alsunu wal aswatu makhluqatun. Nah, wal matlubu biha ala ikhtilafiha ghairu makhlukin. Lihat. Kemudian beliau mengatakan wal alsun, lidah-lidah manusia, ya, yang untuk membaca Al-Quran itu lidah-lidah manusia, wal aswatu, dan suara-suaranya manusia, ya, makhluqatun, itu semua adalah makhluk, ya. Wal matlubu biha ala ikhtilafiha ghairu makhluqin. Akan tetapi yang dibaca, ya, yang dibaca dengan lisan tersebut, yang dibaca dengan suaranya manusia tersebut, ya, meskipun berbeda-beda, maka itu semua adalah ghairu makhluqin. Yang dibaca itu bukanlah makhluk, yaitu ketika seorang manusia membaca Al-Quranul Karim, maka lisannya lisan manusia itu sendiri, dia makhluk. Suara-suara manusia itu sendiri, dia makhluk juga, karena dia suaranya manusia, ya kan? Tetapi kalimat-kalimat yang terucap dari bacaannya itu, ya kan, maka itu adalah kalamullah, ya, ucapannya Allah Ta'ala, yang itu bukan makhluk. Tidak boleh kita mengatakan kalam Allah Ta'ala itu makhluk. Nah, taib. Was-suduru makhluqatun wal mahfudhu biha ghairu makhluqin. Dada-dada, yakni yang untuk menyimpan Al-Quran tersebut, untuk menghafal Al-Quran tersebut, dada-dada tersebut, hati-hatinya manusia itu adalah makhluk. Wal mahfudhu fiha, akan tetapi yang dihafal di dalam dada-dada tersebut, yaitu Al-Quran itu, ghairu makhluqin, bukanlah makhluk. Nah, wal asma'u makhluqatun wal masmu'u ghairu makhluqin. Pendengaran-pendengaran manusia, untuk mendengarkan suara Al-Quran, ya, pendengaran tersebut adalah makhluk. Akan tetapi al-masmu'u, yang didengar dari bacaan Al-Quran, adalah ghairu makhluqin, bukanlah makhluk. Nah, ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum jami'an, maka dari sini insyaallah kita menjadi faham bahwasanya Al-Quran dia bukanlah makhluk, ya, bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut berupa kalimat-kalimatnya dan makna-maknanya, huruf-hurufnya itu, maka itu bukanlah makhluk, karena itu merupakan kalam Allah Ta'ala, dia merupakan sifat di antara sifat-sifat Allah Ta'ala. Walaupun tadi kita katakan lembaran kertasnya adalah makhluk, tintanya adalah makhluk, ya kan, pena, kemudian tangan untuk menuliskannya adalah makhluk, lisan yang mengucapkan itu adalah makhluk, ya kan, lisan untuk membaca itu adalah makhluk, kemudian suara yang keluar dari manusia itu adalah suaranya manusia, yang itu adalah makhluk, dan seterusnya. Akan tetapi kalam, yaitu ucapan, ya, kalimat-kalimat yang dibaca oleh manusia tersebut, ya, kalimat-kalimat yang tertulis di dalam mushaf tersebut, kalimat-kalimat yang terdengar dengan pendengaran kita itu dari bacaan Al-Quran, itu semua adalah kalamullah, yang kalamullah itu merupakan sifatnya Allah Ta'ala, dan tentu saja itu bukanlah makhluk, dia bukan makhluk. Nah, kemudian di sini Syekh menyampaikan dalil, ya, menyampaikan dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk, dan itu semua tertulis, kemudian terdengar, terbaca, dan seterusnya. Namun itu semua tetap dikatakan sebagai kalam Allah Ta'ala. Yaitu yang pertama beliau mengatakan qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya itu adalah Al-Quranul Karim. Sesungguhnya itu adalah bacaan yang sangat mulia, Quran Al-Karim, ya.
fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terjaga, yaitu dalam kitab Lauhil Mahfuz. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim, ya, itu telah tertuliskan di dalam Lauhul Mahfuz, ya. Dia telah tertuliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Meskipun itu tertulis, maka itu tetap kalamullah azza wa jalla. Ayat ini disebutkan dalam surat Al-Waqiah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Dalam surat Al-Ankabut ayat 49, Allah Ta'ala berfirman, bahkan huwa, yaitu Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang sangat jelas, yang sangat gamblang, sangat nyata, fi suduril ladzina utul ilma, yang ada di dalam dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu. Yani Al-Quran ini dihafal oleh manusia, berada di dalam dada-dada manusia yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami melainkan orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan yang lainnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat yang ada di dalam dada-dada manusia tersebut. Allah Taala nisbatkan ayat-ayat tersebut dengan ayat-ayat Allah Taala. Ayatina, bi ayatina, ayat-ayat Allah Taala. Yang ini menunjukkan bahwasanya meskipun Al-Quran itu dihafal oleh manusia, tersimpan di dalam dada-dada manusia, tetap hal itu dikatakan sebagai kalam Allah Ta'ala, tetap dikatakan sebagai firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita menetapkan itu sebagai kalam Allah, maka jelas kita tidak mengatakan itu sebagai makhluk, karena kalam Allah adalah sifat di antara sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa qala ta'ala watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi. Ayat ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 72, yaitu Allah Ta'ala mengatakan, watlu ma uhiya ilaik, dan bacalah olehmu apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Rasulullah SAW disuruh membacanya. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, bacalah olehmu apa yang diwahyukan kepadamu berupa kitab dari Rabbmu. La mubaddila li kalimatihi, tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan watlu ma uhiya ilaik, menunjukkan bahwasanya Al-Quranul Karim yang dibaca oleh manusia, dan dalam hal ini, dalam ayat ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tetap sebagai kalamullah tabaraka wa ta'ala, walaupun suara adalah suara orang yang membaca, sebagaimana kata para ulama, as-sautu sautul bari wal as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Suaranya adalah suara orang yang membaca, ya. Suaranya makhluk, suaranya orang yang membaca, akan tetapi kalamuhu, kalimat-kalimat, ya, ucapan-ucapan yang terbaca dari suara tersebut adalah kalamul bari, ucapannya Allah Ta'ala al-bari, yang menciptakan segala sesuatu. Nah, maka meskipun Al-Quran itu dibaca oleh manusia, tetap itu dikatakan sebagai kalamullah, bukan ucapan manusia itu, tetapi dia adalah kalamullah, ucapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ayat ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, dan ayat ini merupakan ayat yang sangat tegas yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an walaupun dibaca oleh manusia, dia tetap disebut sebagai kalamullah. Lihatlah, Allah Ta'ala berfirman, wa in ahadum minal musyrikin, seandainya ada seseorang dari kaum musyrikin, istajaraka, minta perlindungan kepadamu wahai Rasul, fa'ajirhu, maka berilah perlindungan kepadanya, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia itu mendengar kalam Allah, sehingga dia itu mendengar kalam Allah. Kita perhatikan, kita fikirkan kalimat ini, ya. Allah Ta'ala memerintahkan Rasul SAW untuk melindungi orang musyrik yang meminta perlindungan kepadanya, yang kemudian Allah mengatakan di antara hikmahnya agar orang musyrik tersebut bisa mendengar kalam Allah. Kita fikirkan, kira-kira dari siapa dia mendengar kalam Allah tersebut? Tentu saja dari Rasulullah SAW yang membacakan kalam Allah. Maka meskipun ayat-ayat Al-Quran itu diucapkan oleh manusia, dibacakan oleh manusia, tetapi kalam yang dibaca tersebut adalah kalam Allah. Kita katakan dia sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kalamnya manusia itu sendiri. Kalau dia kalamnya manusia, jelas itu makhluk. Tetapi ketika dia adalah kalam Allah Ta'ala, maka dia bukanlah makhluk. Nah, ini sangat jelas sekali, Masya Allah. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan,
adimun nadhara fil mushafi. Ya, perbanyaklah kamu melihat kepada mushaf. Ini merupakan anjuran dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk memperbanyak kita memandang mushaf, memperbanyak memandang mushaf, karena di dalam mushaf tersebut terdapat kalimat-kalimat yang tertuliskan di sananya, yang tertuliskan di sana yaitu kalamullah subhanahu wa ta'ala, ya, yang itu memberikan keutamaan tersendiri di mana kita melihat ini tulisan-tulisan yang merupakan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wan nususu fi dzalika la tuhsa. Nas-nas yang berbicara tentang hal itu yaitu tentang bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah la tuhsa, tidaklah terhitung saking banyaknya nas-nas yang membicarakan tentang hal ini. Kemudian beliau menjelaskan tentang hukum orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Maka beliau mengatakan wa man qala al-Qur'anu aw syai'un minal Qur'ani makhluqun fahuwa kafirun kufran akbara yukhrijuhu minal islami bil kulliyati. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an atau sesuatu atau sebagian dari Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia itu kafir, telah keluar, ya, maka dia itu menjadi orang yang kafir dengan kekafiran yang besar, yang kekafiran tersebut mengeluarkannya dari Islam secara keseluruhan. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terpancing dan mengikuti perkataan kebatilan oleh orang-orang yang batil yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, Al-Qur'an adalah makhluk. Bahkan kita katakan dengan yakin bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah dan dia bukanlah makhluk. Nah, li'anna al-Qur'ana kalamullah ta'ala minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Karena Al-Qur'an adalah kalamnya Allah Ta'ala. Dari sisi Allah Ta'ala berasal, yakni dari sisi Allah Ta'ala Al-Qur'an itu bermula, wa ilaihi ya'udu, dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kalamuhu sifatuhu, dan kalam Allah Ta'ala adalah sifatnya Allah Ta'ala. Nah, kalam Allah adalah sifatnya Allah Ta'ala, dan tentu saja sifat itu bukanlah makhluk, sifatnya Allah Ta'ala bukanlah makhluk. Nah, wa man qala syai'un min sifatillahi makhluqun fahuwa kafirun murtaddun yu'radu alaihi ar-ruju' ila al-Islam. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya ada di antara sifat-sifat Allah Ta'ala itu adalah makhluk, maka dia telah kafir, murtad, yakni keluar dari Islam. Yu'radu alaihi ar-ruju' ila al-Islam, maka dia ditawarkan kepadanya untuk kembali kepada Islam, maksudnya diperintahkan untuk bertaubat, untuk kembali kepada Islam. Fa in raja'a, kalau dia kembali, alhamdulillah, itulah yang diharapkan. Wa illa qutila kufran, maka jika tidak mau kembali kepada Islam, maka dia dihukum bunuh karena kekafirannya. Dan tentu saja yang menerapkan hukuman bunuh ini tidak sembarangan orang, tetapi dia adalah penguasa kaum muslimin. Wa illa qutila kufran laisa lahu syai'un min ahkamil muslimin. Dia dibunuh secara dalam keadaan sebagai orang yang kafir, dan dia tidak memiliki sedikit pun dari hukum-hukum kaum muslimin. Maksudnya ketika dia telah dihukum bunuh tersebut, maka mayitnya ini tidak berhak untuk dimandikan, tidak berhak untuk disolati, dan tidak berhak untuk dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tetapi dia sebagaimana mayitnya orang yang kafir. Nah, inilah yang beliau terangkan berkaitan dengan masalah Al-Quranul Karim, dia sebagai kalamullah. Maka jelas bagi kita tentang hal ini, kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala, ucapan Allah Ta'ala, dan ucapan Allah Ta'ala merupakan sifat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga tidak boleh kita mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia bisa terjerumus ke dalam kekafiran yang besar. Waliyahudzubillah. Inilah yang kita bacakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.